Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Rabanians ID, otaknya sengklek. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Jadi gini teman-teman, kalau Yesus yang diagung-agungkan karena naik ke sorga, ya walaupun saya tidak setuju dikatakan naik ke sorga. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas dan meluruskan apa yang disampaikan oleh Rabanians ID. Ya memang tampilannya aja yang seakan-akan pinter, tapi ya memang orang ini dasarnya ya begitu, ya cocokmologi, ya nggak ngerti, ya malas tahu, dan akhirnya kesesat deh. Nah kali ini kita punya kewajiban untuk lurusin dia, dan kita Selama ini justru kita buktikan sebaliknya, Luis yang begitu kan. Ini gini loh guys ya, orang yang nggak ngerti cocokmologi, bahwa itu sekali lagi adalah metode ilmiah untuk mencari kebenaran. Ya, orang mencari kebenaran akan menggunakan salah satunya metode cocokmologi. Kecuali mencari pembenaran, dia tidak akan mau mencocokkan apa kata pendeta saja gitu. Ya kan? Jadi orang-orang yang tidak mau melakukan cocokmologi adalah orang-orang yang tidak mau tahu. Tidak mau tahu dan tidak agak paham. Kenapa? Dia tidak menggunakan satu metode ini untuk mencari kebenaran. Karena orang-orang yang mencari kebenaran itu tidak akan mau menggunakan metode cocokmologi. Dia akan selalu apa kata gua gitu, apa kata berita gua. Itulah orang-orang yang tidak mau memakai metode cocokmologi, bahkan menghina metode cocokmologi gitu kan. sesat deh. Nah kali ini kita punya kewajiban untuk lurusin dia, dan kita akan ajarin dia Alkitab sebenarnya kayak apa. Apakah bisa asal comot-comot kayak kitabnya yang kalau bahas tuh comot sana comot sini, nggak lihat konteks. Tapi kan kalau kita kan harus melihat konteksnya gitu. Justru kita lihat konteks dan tidak. Saya sering berkali-kali menyampaikan konteksnya. Alkitab apa konteksnya, Al-Quran apa konteksnya, hadis apa konteksnya, ya kan? Itu kali saya buktikan. Ketika mereka mencoba mengambil comot ayat, saya buka konteksnya kan. Saya baca ayat pertama bahkan hingga ayat terakhir. Itu sering kejadian ketika saya bahas Alkitab maupun Quran. Jadi justru saya buktikan kalau mereka yang suka comot-comot ayat, kita justru yang buka konteksnya guys. Lengkap gitu kan. Kita kan harus melihat konteksnya gitu. Nah dia menuduh apa sih sebenarnya spesialnya Yesus itu? Toh yang lebih spesial dari Yesus banyak kok. Harusnya banyak yang dijadikan Tuhan selain Yesus ya. Apalagi dia membahas soal kenaikan ke surga. Daripada kita bingung-bingung, langsung aja nonton videonya. Jadi gini teman-teman, kalau Yesus yang diagung-agungkan karena naik ke sorga, ya walaupun saya tidak setuju dikatakan naik ke sorga, dan akan kita bahas di video berikutnya. Jadi kalau Yesus diagung-agungkan karena Tuhan mengangkatnya ke sorga, malahan sebelum Yesus sudah ada nabi-nabi lain yang diangkat ke sorga. Misalnya nih dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, jauh sebelum Yesus, seorang tokoh Alkitabiah bernama Henokh telah diangkat oleh Tuhan ke sorga, sebagaimana bunyi ayat, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah, disebutkan dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Begitu pula dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 berbunyi, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kemudian selain Henokh, nabi yang diangkat ke sorga menurut keyakinan Kristen adalah Nabi Elia. Sebagaimana disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 berbunyi seperti ini. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Bahkan dalam Alkitab Bible, Elia sendiri diceritakan akan turun kembali ke bumi, sebagaimana Yesus juga dikatakan akan turun ke bumi. Nah dalam Alkitab Bible, sebagaimana berbunyi dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5-6, bernubuat demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu.
Sampai pada hari ini, penjamuan Seder Yahudi, yang mereka menyediakan sebuah kursi kosong di meja perjamuan mereka, ya perjamuan makan mereka, sebagai antisipasi untuk Nabi Elia yang akan kembali untuk mewartakan kedatangan Sang Mesias sesuai nubuat dalam Maleakhi tadi. Akan tetapi, kenaikan Henokh dan Elia dalam Alkitab ini menimbulkan kontradiksi. Karena dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 menyebutkan bahwa tidak ada yang naik ke sorga sebelum Yesus. Sebagaimana bunyi ayat sebagai berikut. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, jadi kalau Henokh dan Elia benar-benar naik ke sorga, maka hal ini berkontradiksi dengan Yohanes pasal 3 ayat 13. Atau kalau Yohanes pasal 3 ayat 13 ini benar sebagai acuan, maka apa yang dimaksud sebagai surga dalam 2 Raja pasal 2 ayat 11 ketika menceritakan Elia naik ke surga? Rabbanian Sa'idi mengatakan bahwa Yesus itu diagung-agungkan karena Yesus naik ke surga. Tapi gini bro, Anda itu sebenarnya salah menyimpulkan bahwa Yesus itu diagung-agungkan karena dia naik ke surga. Ya karena apa? Karena bukan karena dia naik ke surga itu diagung-agungkan. Ya, itu adalah salah satu. Jadi ketika dia naik surga, itu artinya mereka berkata betul dia berasal dari surga, maka dia naik surga. Itulah salah satu faktor ya. Jangan nafikan itu, Luis. Bayangkan kalau Yesus dia naik surga, apa yang terjadi? Coba. Yesus naik surga, artinya dia hanya hidup, anggaplah dia mau mati hidup kembali. Dia hanya hidup saja, tapi dia ke surga gitu. Justru karena poin utamanya adalah karena dia naik ke surga itulah maka kalian tuhankan. Itu salah satu faktor utama, dominan. Jangan dinafikan ya. Jujurlah ada kepada dokumen Anda itu. Enggak, itu diagung-agungkan. Tapi keseluruhannya, baik dia lahir, baik dia membuat mujizat, dia kemudian mati, lahir ya. Lahir lebih ajet, lahir Nabi Adam. Nabi Adam tidak punya bapak dan ibu. Lalu mengenai mujizat, Nabi semuanya memiliki mujizat, hampir semuanya ya. Nabi Ibrahim, Musa, ya kan, Daud, Salomo, itu hampir semuanya punya mujizat. Coba bayangkan ya. Jadi apa yang dimiliki Yesus ya, itu dimiliki juga oleh nabi-nabi lainnya. Bahkan Elia juga naik surga kan. Mati, kemudian dia bangkit, naik ke surga, dan kemudian akan datang lagi ke dunia untuk menjemput semua orang yang percaya dan menjadi hakim bagi orang yang nggak percaya. Nah, kalau kita lihat ini, jadi kalau kita ngomong tentang hakim ya, ingat Yesus pernah mengatakan bahwa kalian yang ikut bersamaku ya, ketika anak manusia nanti akan kembali ke ke pangkuan Bapa, kalian ya, itu ke-12 kepala suku Israel itu akan ikut bersamaku untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dia dihakimi Yesus itu hanyalah ke-12 suku Israel, nggak ada yang lain guys, itu saja yang dihakimi dia gitu kan. Jadi apa yang Yesus hakimi itu adalah hanya ke-12 suku Israel. Makanya itu menjadi make sense ketika dia menyampaikan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Dan dia melarang muridnya ke keluar Israel. Dia mengatakan bahwa pergilah janganlah pergi ke Samaria atau kota lain dari Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Itu jadi make sense. Jadi semuanya itu poinnya hanyalah untuk Israel saja, gitu kan. Percaya. Nah, kalau kita lihat ini, jelas bahwa keseluruhan yang kita kenal dengan Yesus itu semua penting, nggak cuman kenaikan aja. Jadi paham ya? Jadi kalau kamu Ramayana ID itu sedang bahas poin Yesus naik surganya. Dia bukan bahas itu bahwa semua di situ gitu loh. Coba Anda putar ulang video Ramayana SD. Jadi ada mengatakan bahwa poin utama yang menjadikan Yesus Tuhan, salah satunya adalah dia naik surga. Kan nggak gitu dia ngomong. Dia sedang menjelaskan poin ketika di mana salah satu poin itu adalah umat Kristen itu meyakini Yesus Tuhan adalah karena dia naik surga. Dia hanya bahas salah satu poin. Jadi biasanya nggak paham orang sedang ngomong apa, dia tangkapnya gimana gitu, ya kan? Tapi kalau kita mau bahas semuanya, kelahiran Yesus bagaimana dibandingkan dengan Nabi Adam, ya kan, mujizat dia dibandingkan dengan Nabi lainnya, ya kan? Jadi naik surga dibandingkan dengan Elia dan segala macamnya. Jadi itulah satu kutuhan yang kita tuh semua paham, tapi Rabbanian Sa'di itu sedang bahas poin pada naiknya Yesus surga saja. Itu saja guys, dia nggak bahas yang lain, gitu kan? Jadi jelasnya adalah suka menjudge sesuatu yang dia tidak pahami. Orang tidak ngomong bahwa ini adalah poin yang satu-satunya gitu kan, tapi dia malah menganggap seperti itu. Memframe dan mengatakan bahwa
Apa yang spesial dari Yesus? Nggak ada. Kalau cuman kenaikan kok diagung-agungkan. Bahkan dia mengatakan masih ada lagi yang naik ke surga selain Yesus. Kan dikatakan Henok dan Elia pun dia juga naik ke surga. Bener nggak? Dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24 dijelaskan di situ bagaimana Henok dia bergaul karib dengan Allah dan kemudian dia diangkat ke surga. Nah, apa spesialnya Yesus? Toh Henok juga dia naik ke surga, Yesus juga naik ke surga. Bahkan dalam Ibrani 5 ayat 11 dijelaskan dengan baik di situ bagaimana Henok juga itu terangkat ke surga. Dijelaskan kembali dalam Perjanjian Baru. Jadi memang ada koneknya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jadi sebenarnya Henok spesial dong dibandingkan Yesus kalau cuma naik ke surga loh ya. Bahkan dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal yang 11 di situ bagaimana dikatakan Elia dia menaiki kereta sampai di surga. Dia diangkat juga. Luar biasa kan. Jadi nggak cuman Yesus aja yang sebenarnya naik ke surga, tapi ada Henok dan ada Elia. Rabbanians ID mencoba untuk membuat ini sama aja. Loh, menurut kalian ada bedanya nggak antara Henok, Elia dan juga Yesus Kristus? Ya jelas ada bedanya dong. Henok dan juga Elia nggak pernah mengalami yang namanya kematian. Jadi mereka tidak memasuki kualifikasi sebagai orang yang mengalahkan maut. Kenapa Yesus harus mati? Karena ketika dia mati, dia bisa bangkit sendiri, maka itu dia mengalahkan maut. Maut nggak berkuasa. Kalian ngerti nggak maut? Maut itu kematian. Ketika kematian bisa ngambil kita, itu berarti kita kalah sama maut. Ngerti nggak? Perkara hidup lagi itu lain-lain cerita. Ya, kalau Anda bisa mengalahkan maut, itu Anda mati Tuhan, nggak mati-mati. Ya, karena orang yang bisa mengalahkan maut adalah Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa dikalahkan maut. Maut tidak akan bisa ngambil dia. Kematian tidak akan bisa jemput dia. Kematian datangi dia kan, oh itu Tuhan itu nggak sanggup gua, ya kan? Gua mundur. Itu maut itu guys nggak sanggup guys. Ya, kematian itu nggak sanggup. Jangan mengambil Tuhan, mendekati Tuhannya nggak mampu. Ini maut mengambil Yesus. Ya, kematian merenggut nyawa Yesus coba. Itu artinya Yesus kalah oleh maut. Orang yang sudah mati itu berarti kalah sama maut. Karena kalau punya hidup lagi, kita semua akan hidup kembali nanti di akhir nanti ya. Gak ada orang tua yang gak hidup, semuanya akan hidup. Semua akan menerima balasan atas perbuatannya di dunia. Jadi ada yang hidup masuk surga, ada yang hidup masuk neraka. Gak ada orang yang hidup, semuanya akan hidup kembali. Jadi kalau poinnya hidup lagi, sama kita sama Yesus sama. Teman-teman kalau begitu lagi. Tapi mati Yesus itu membuktikan bahwa dia telah kalah oleh maut. Karena maut itu artinya adalah kematian. Setiap orang, kita ini tidak ada yang bisa mengalahkan maut. Buktinya apa? Kita semua mati, termasuk Yesus. Ngerti nggak dia arti kematian? Maut. Maut artinya adalah kematian. Yesus mendapatkan dihampiri dan dijemput oleh kematian, artinya dia kalah oleh maut. Ya. Dan ingat, bangkitnya Yesus sendiri itu bukan bangkit sendiri. Ya, coba kita baca ayatnya bentar. Kita membuktikan apakah Yesus itu bangkit sendiri ya. Kita baca di Yohanes pasal 5 30 ya. Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Semua mukjizatnya, semua kebangkitannya itu bukan dari dia sendiri, tapi dari Tuhannya. Paham ya? Sama kayak kalau ada orang mengatakan bahwa saya nggak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, artinya saya perlu bantuan. Mungkin nggak saya tuh ngomong saya tidak dapat berapa dari diri saya sendiri, artinya saya butuh bantuan. Nggak mungkin, itu artinya saya butuh bantuan. Saya nggak bisa nih nyuci piring, ya berarti saya butuh bantuan untuk nyuci piring. Saya nggak bisa nih bangkit sendiri, ya berarti saya butuh bantuan untuk dibangkitkan. Saya butuh supir nih, ya butuh supir, berarti saya nggak bisa nyupir gitu kan. Nah, jadi kalau kita katakan saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kita sendiri, artinya Yesus lah sama kayak kita. Kita juga sama, kita tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kita sendiri, juga Yesus. Artinya dia tidak mungkin bangkit sendiri. Karena bangkitnya dia itu bukan dari dia sendiri, tapi dibantu oleh Tuhannya, ya kan? Nah, makanya disambung lagi dengan aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Artinya dia itu tidak punya penghakiman. Dia menghakimi hanya sesuai dengan dia dengar. Artinya dia bukanlah hakim sebenarnya, tapi seorang pelaksana tugas hakim. Yang mana hakim memutuskan, dia tinggal melaksanakan apa dia dengar. Hakim perintahkan masukkan untuk penjara, langsung diantarkan untuk penjara. Dia masukkan untuk penjara atas perintah hakim, guys. Itu ya poinnya ya. Dan penghakiman itu adil, karena tadi itu, karena yang dia lakukan itulah atas perintah hakim, mendengarkan apa yang hakim sampaikan.
sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Nah, sekali lagi dia tidak menuruti kehendaknya sendiri, tapi melainkan kehendak dia yang utus aku. Jadi Yesus itu nggak punya kehendak. Kehendak dia itu adalah murni dari yang utus dia. Artinya dia punya Tuhan. Dia nggak punya kehendak. Dia nggak punya kehendak, dia nggak perlu apa diri sendiri. Jadi semua kehendaknya, semua yang dilakukan itu adalah dari Tuhannya itu, guys. Itu menjadi bukti bahwa Yesus nggak mungkin bangkit sendiri. Karena dia tidak perlu apa dari diri sendiri gitu loh. Jadi ini logikanya harus dipakai ya. Dia bisa bangkit sendiri, maka itu dia mengalahkan maut. Maut nggak berkuasa atas hidupnya, dia menang atas maut. Kalau sudah mati itu kalah sama maut, guys nih ya. Ada orang petinju nih, petinju ketika dia melawan lawannya, ketika dia petinju mati, ya kalah dia, game over. Bangkit lagi silakan, tapi dia sudah kalah, udah keluar dari jalur. Jangan mati, KO aja dia kena buk tumbang, hitung 1, 2, 3, 4, 10, udah KO. Gimana bisa dia ngalahkan maut? Dia aja mati sama maut. Jadi maut bertanding sama Yesus ya. Maut ya masih mengalahkan Yesus, mengambil Yesus dari kehidupannya. Artinya Yesus kalah. Kalah, bro. Dan bangkitnya Yesus ya, itu bukan dari dirinya sendiri, karena dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Artinya dia bukan Tuhan, dia bangkit bukan dari dirinya sendiri. Dia dibantu oleh Tuhannya. Dan iya selama ini ya dia bukan mati, guys ya. Anda baca itu di apa yang disampaikan dia sebelum dia disalib. Dia mengatakan suatu hal yang penting. Dia mengatakan bahwa angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku, tapi aku tidak akan memberikan mereka tanda selain tanda Yunus. Seperti Yunus 3 hari 3 malam tinggal dalam perut ikan, begitu juga manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya Yesus nggak mati. Dan di mana beliau ketika peristiwa penyaliban 3 hari 3 malam? Kan penyaliban itu terjadi kurang lebih 3 hari 3 malam sampai dia dimasukkan ke kuburan hingga dia hilang di kuburan itu kan 3 hari 3 malam kurang lebih. Ya karena itu beliau berada di dalam perut bumi, seperti Yunus di dalam perut ikan, dia di dalam perut bumi. Jadi sama-sama di dalam, cuma bedanya Yesus di dalam perut ikan, perut bumi, Yunus di dalam perut ikan. Dan Yunus mati nggak? Yunus nggak mati. Karena itulah tandanya Yunus, bahwa dia tidak mati, sekalipun dia dilempar ke lautan, dimakan ikan, beda dalam ikan 3 malam, dibawa keliling ikan, ya, dia tidak mati. Bahkan sampai dimuntah kabel masih hidup. Itulah namanya miracle, keajaiban, mujizat. Karena kalau dia mati, berarti sama dengan kita. Karena dia nggak mati, makanya menjadi beda dia. Jadi dia itu tandanya Yunus. Nah, Yesus juga begitu. Dia tidak mati. Dia disembunyikan di dalam perut bumi. Nah, kalau memakai kata tinggal itu artinya hidup. Tinggal di dalam bumi artinya hidup. Tinggal dalam perut ikan akhirnya hidup. Ya, saya tinggal di kuburan artinya hidup. Gak ada orang bilang saya tinggal di dalam perut ikan artinya saya mati, nggak ada. Saya tinggal di dalam perut bumi atau tinggal di dalam kuburan itu bukan berarti saya nggak mati. Karena kata tinggal itu artinya hidup. Ya, hanya orang hidup yang bisa tinggal di satu tempat. Ya, itu poinnya, guys. Hidupnya, dia menang atas maut. Dan dia tidak mati lagi. Di dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan di kita semua juga begitu. Kita semua nanti setelah mati ya dikalahkan oleh maut. Kita semua akan dikalahkan oleh maut, maksud Yesus. Kita nanti semuanya akan hidup kembali dan kita tidak akan mati lagi. Kita akan hidup kekal di neraka atau di surga. Di surga memang kita mengalami kematian, tapi kan kita akan dihidupkan lagi, mati hidup itu, guys. Ya, itu di neraka. Tapi juga kita hidup kekal selamanya, nggak bakal mati lagi. Jadi apa bedanya Yesus sama kita? Sama saja. Semua orang akan mengalami kematian sekali, dan dia akan hidup selamanya, ya di surga, kecuali di neraka ya. Di neraka itu akan mengalami kematian berkali-kali, itu guys. Sebagai hukuman atas perbuatannya selama di dunia. Lagi di dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan di situ bagaimana Yesus tidak mati lagi. Setelah bangkit dia tidak mati lagi. Ini perbedaan juga dengan Lazarus. Lazarus anak janda yang dibangkitkan juga. Nah, mereka dua itu dibangkitkan. Mereka melewati maut itu dibangkitkan, tapi mereka mati lagi. Bedanya Yesus tidak mati lagi. Makanya Yesus itu mengalahkan. Jadi jangan samakan Lazarus, nanti kita semua akan seperti itu. Jadi gini, apakah kita semua akan mati dan nggak bangkit lagi? Lalu siapa penghuni surga neraka? Siapa? Kalau semuanya mati nggak bangkit lagi, kita semua nanti akan bangkit lagi untuk merasakan surga atau neraka, guys. Itu poinnya. Ini nggak ada yang spesial Yesus, nggak ada. Ketika dia kalah oleh maut, kita juga kalah oleh maut. Mati juga kita, dia mati kita mati. Dia bangkit lagi, kita juga bangkit lagi. Sama saja, guys, nggak ada bedanya. Lagi bedanya Yesus tidak mati lagi, makanya Yesus itu mengalahkan maut. Pertanyaannya, Lazarus mengalahkan maut enggak?
Enggak. Pertanyaannya, Elia dan juga Henokh mengalahkan maut nggak? Enggak. Mereka nggak. Nggak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan maut, termasuk Yesus. Bukti dia mati. Ya, hanya satu yang nggak bisa mengalahkan maut, yaitu Tuhan. Dia tidak pernah mati. Karena Tuhan jangan mati, guys ya. Gak usah pikir mati deh. Tuhan meleng saja, bahaya. Saya naik motor dibonceng papa saya. Pergi ke suatu tempat. Tiap hari, Senin sampai Sabtu. Karena bayangkan ya, di motor itu, saya sebelum naik motor itu saya minum kopi. Karena saya pernah, bahkan minum kopi pun saya pernah bakal itu masakan ngantuk. Benar ngantuk guys. Itu bayangkan ya, ngantuk meleng sedikit aja, sampai jatuh. Ya, saya hampir jatuh guys. Karena saya dibonceng. Ini ketika saya ngantuk gini kan, itu badan saya ke belakang. Untung saya cepat sadar, langsung segini lagi. Kalau saya jatuh ke belakang. Bagaimana kalau yang bawa motor ngantuk atau mobil? Anda sering menemukan kejadian kan, kecelakaan karena ngantuk kan? Bahaya kalau Tuhan ngantuk atau meleng aja lah. Anda tidak konsentrasi bawa mobil, Anda meleng kanan kiri. Tiba-tiba di depan Anda ada lawan, Anda tabrak, gimana? Jadi sekali lagi ya, jangan mati. Akal sehat logika tidak akan bisa menerima Tuhan itu jangan mati, meleng aja kita tidak bisa terima. Bisa terima kita guys ya. Anda lihat ya, banyak kejadian kasus orang tuh memanfaatkan kesempatan ketika ada suatu hal yang meleng dikit aja. Contoh, misalkan Anda lihat film-film atau kisah nyata, yang berkisah nyata itu ada kejadian perampokan atau apapun itu ya. Mereka tuh memanfaatkan momen sepersekian detik. Misalnya, ketika kayak momen-momen apa namanya, ketika pengawas atau bisa kayak pergantian shift. Penjaga itu kan ada pergantian shiftnya. Misalnya jam 3 sore, jam 1 malam itu kan pada shift. Sejak pergantian itu mereka manfaatkan. Sepersekian menit itu mereka manfaatkan. Juga ada yang momen lain. Intinya adalah momen-momen ketika pengawasan itu lemah. Itu mereka manfaatkan. Misalnya kayak kejadian di 30S. Kenapa jenderal-jenderal itu dijemputnya jam 4 subuh? Karena waktu itu waktu yang dipikirkan bahwa itu pengawasan lemah. Penjaga lagi pada tidur, lagi pada istirahat. Orang lagi sunyi, sepi, pada istirahat. Itulah momen di mana pengawasan lemah. Sehingga diambillah para jenderal itu oleh PKI. Jadi poinnya adalah bahaya kalau Tuhan tuh meleng guys. Makanya nggak mungkin Tuhan tuh mati, nggak mungkin. Walaupun sedetik saja nggak mungkin. Ya, apalagi meleng nggak mungkin, apalagi mati. Itu nggak masuk akal. Mereka nggak mengalami maut, mereka langsung naik ke surga. Jadi spesialan mana? Ya jelas spesialan Yesus. Dia buktikan bahwa maut tidak berkuasa atas diri. Adalah seorang yang tidak sama dengan yang lain. Misalnya kalau kita ambil perbandingan, Yesus katanya lahirnya tanpa bapak. Nah, kita bisa ambil perbandingan contohnya, yaitu Nabi Adam lahir tanpa bapak dari ibu. Yesus itu naik surga. Kita bisa ambil perbandingannya, itu Elia naik surga. Gitu kan? Nah, Yesus mati dan bangkit lagi. Itu juga begitu semuanya, ada perbandingannya. Bahkan perbandingan seluruh manusia seperti itu. Kita akan mati bangkit lagi. Jadi nggak ada yang beda dari Yesus, itu nggak ada. Semuanya ada contohnya. Tapi Tuhan itu yang Maha Kuasa. Dia tidak tidur. Dia tidak butuh makan minum. Dia tidak butuh tidur. Dia nggak butuh bernafas. Dia nggak bisa mati. Dia nggak butuh tidur. Ya. Itu Tuhan yang Maha Kuasa itu guys. Nggak ada bandingannya. Siapa coba setannya sekarang yang nggak bakal bisa mati? Siapa? Nggak ada selain Tuhan. Yesus bisa mati. Kita bisa mati. Siapa yang nggak bakal hidup lagi? Ya, terus kalau nggak hidup lagi berarti nggak bakal mati. Itu pasti Tuhan lagi. Ya, semua dia akan bangkit lagi, hidup lagi guys. Siapa yang nggak butuh makan, minum, dan tidur? Tuhan. Yesus masih butuh makan, minum, dan tidur. Gitu. Siapa yang tidak dilahirkan? Tuhan. Yesus dilahirkan sama kayak kita, sama kayak Nabi Adam. Nabi Adam nggak dilahirkan bahkan kan? Tapi Nabi Adam itu diciptakan gitu guys. Jadi poinnya adalah semua yang Yesus punya itu kita punya. Ya, seperti kita dia. Cuman mungkin dia ada spesifik kelebihannya. Jadi kelebihan itu adalah sama, tapi dia tuh sedikit lebih gitu. Ada. Misalnya kayak kayak poin milik orang mati, ya kan, atau apapun itu. Jadi ada poin dia tuh bisa ada lebihnya, tapi tetaplah itu lebih, bukan beda. Ya. Suatu yang biasa ibaratnya misalnya kayak kalau dalam hal tingkatan dilahirkan kan lebih tinggi Nabi Adam karena lahir tanpa air ibu. Yesus lebih di bawah Nabi Adam karena lahirnya masih punya ibu. Tapi dari sisi lain, Yesus lebih tinggi daripada Nabi Adam karena Nabi Adam itu nggak bisa dibunuh mati, Yesus bisa. Atau misalnya Yesus di bawah Nabi Musa karena Nabi Musa tuh tongkatnya bisa membelah lautan, Yesus nggak bisa belah lautan gitu kan. Jadi ada kelebihan Yesus, ada kekurangan Yesus. Tuhan nggak punya kekurangan, yang ada hanya kelebihan. Paham ya? Makanya dikatakan ya, bentar. Yesaya pasal 46 ya.
Langsung di pasal ayat 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang dijunjung sejak dari lahir. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Ya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi dia tuh tetap Allah gitu, nggak ada berubah-ubahnya, tetap dia gitu kan. Nah, ini poin yang 5 cuma ada camkan ya. Ini adalah pertanyaan Allah kepada kita semua, masuk pada Louis ya. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Kepada siapa? Kepada Yesus kah? Kan nggak mungkin, mustahil. Tadi Allah tuh tidak ada yang sama, sebanding dan seumpama dengan dia. Sehingga tidak ada yang sama dengan Allah. Allah bisa mati. Ya, itu bukan Allah. Karena Allah nggak bisa mati. Allah dilahirkan. Itu berarti bukan Allah. Karena Allah tidak dilahirkan. Allah itu bangkit lagi. Allah tidak bangkit lagi. Karena itu bukan Allah. Allah itu tidak ada yang sama, serupa, seumpama dengan dia. Sebanding, guys, nggak ada. Apapun itu yang sama dengan selain Allah, itu berarti bukan Allah. Allah itu beda sendiri. Jadi Allah bertanya sekali lagi kepada kita, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpulkan aku sehingga kami sama dengan Yesus, dengan siapapun itu, kan nggak ada, guys. Jadi ini challenge Allah gitu, Allah, gitu kan. Jadi ini adalah ayat di mana Allah itu men-challenge siapapun yang hendak menyamakan dia, mengumpamakan dia dengan siapapun itu, termasuk Yesus. Makanya Allah tanya kan, Allah tantang, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Apakah kepada Yesus? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku pada Yesus sehingga kami sama pada Yesus kah? Itu maksudnya ini gitu loh. Artinya tidak ada yang sama, serupa, sebanding dengan Allah. Apapun itu, termasuk Yesus sendiri. Karena Yesus itu adalah ada kesamaan dengan kita gitu. Yesus sama-sama butuh makan minum, kita butuh sama-sama butuh makan minum. Allah tidak butuh itu. Makanya kita tuh Yesus sama dengan kita, tapi Yesus tidak sama dengan Allah, guys. Dan dia tidak mati lagi. Di dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan di situ bagaimana Yesus tidak mati lagi. Setelah bangkit, dia tidak mati lagi. Ini perbedaan juga dengan Lazarus. Lazarus, anak janda yang dibangkitkan juga. Nah, mereka dua itu dibangkitkan. Mereka melewati maut itu, dibangkitkan, tapi mereka mati lagi. Bedanya, Yesus tidak mati lagi. Makanya Yesus itu mengalahkan maut. Pertanyaannya, Lazarus mengalahkan maut enggak? Enggak. Pertanyaannya, Semua yang mati itu tidak berarti tidak dapat mengalahkan maut. Karena maut itu artinya kematian. Bagaimana ya ceritanya? Ya kan? Orang mati artinya dia kalah sama maut. Guys, jangan lagi mati. Orang metinju aja ya, kena maut aja dia, tumbangnya dia di atas 10 detik itu udah kalah itu. Apalagi mati loh coba. Ini lucu loh, beneran lucu. Lazarus mengalahkan maut enggak? Enggak. Pertanyaannya, Elia dan juga Henok mengalahkan maut enggak? Petinju ketika dia sudah KO ya, jatuh 10 detik, gak mampu bangun, itu udah kalah dia. Meskipun nanti dia setelah detik ke-11 dia bangkit lagi, itu tetap kalah. Gak bisa dengan aku bangkit loh. Tetap kalah kamu, bro. Karena hitungan kamu 10 detik lewat. Apalagi ini mati loh. Jadi nggak ada ceritanya orang yang mati itu mengalahkan maut tuh nggak ada. Orang mati artinya dia setelah kalah dari maut. Lazarus mengalahkan maut nggak? Enggak. Pertanyaannya, Elia dan juga Henok mengalahkan maut nggak? Enggak. Mereka nggak mengalami maut. Mereka langsung naik ke surga. Jadi spesialan mana? Ya jelas spesialan Yesus. Dia buktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Nah, makanya kenapa Yesus tuh nggak sekedar manusia biasa. Dia manusia, tetapi dia juga Tuhan. Iya, Yesus itu bukan manusia biasa. Dia manusia luar biasa, tapi tetap dia manusia. Ingat ya, ada ayat berbunyi bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Artinya, semanusia apapun dia, seluar biasa apapun dia sebagai manusia, tetap bukan Allah. Karena Allah bukanlah manusia. Dibalik, manusia bukanlah Allah. Anak manusia juga bukanlah Allah. Sehebat apapun manusia itu, dia bukanlah Allah. Karena Allah bukanlah manusia. Paham poinnya ya? Jadi,
Sehebat apapun manusia, dia bukanlah Allah. Karena Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Iya, tetapi dia juga Tuhan 100%. Sehingga maut pun tidak berkuasa atas dirinya. Jadi nggak ada ceritanya satu objek itu adalah manusia 100%, Tuhan 100%, nggak ada cerita. Artinya kalau ngomong 100%, 100% berarti ada dua oknum. Ya, manusia dan Tuhan. Yesus itu kan satu oknum, manusia gitu. Jadi nggak ada oknum lainnya, paham ya? Kecuali Yesus dan Bunda Maria itu ya dua tuh. 100% manusia, 100% laki-laki, 100% wanita. Ya, yang wanita laki-lakinya Yesus, wanitanya Bunda Maria gitu. Jadi dalam hitungan matematis ya, nggak ada itu tuh yang dikatakan bahwa satu organ satu tubuh itu adalah 200% itu nggak ada. 100% tetap. Saya 100% manusia, 0% hewan, ya kan? Kalau saya dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan, itu nggak masuk akal. Karena saya adalah satu kesatuan. Artinya cuma 100%. Ya ingat ya, dalam hitungan matematika sederhana, satu objek adalah 100%, utuh 100%. Kalau nyebut 200%, artinya ada dua objek di situ. Yesus satu objek pada objek, satu objek. Makanya cuma 100% saja. Nah, kalau mau dikatakan 50% manusia, 50% Tuhan, baru itu kalimat yang tepat, matematika tepat. Jadi ada setengah bagian dia itu Tuhan, setengah bagian dia itu manusia, tepat itu. Tapi nggak ada sepenuh bagiannya Tuhan, sepenuh bagian manusia itu nggak ada, guys. Karena dia adalah satu bagian utuh gitu loh. Jadi semua benda yang ada di dunia ini itu adalah 100%. Nggak ada apapun itu 200% itu nggak ada. Kalau 200% itu ngomongnya dua, berarti didobelkan. Ya. Ini 100% power bank. Ya, 100% nih, bukan 200% power bank. Atau 100% power bank, 100% HP, enggak. Ya, kalau mau sebut ini 100%, Anda tahu nggak sekarang ini ada HP yang keluar terbaru itu dari Cina itu ya, saya nonton di Gadgetin itu memang baterainya itu adalah 2200 mAh. Itu sampai sebut adalah ini power bank plus HP. Kita bisa sebut itu 50% HP, 50% power bank, bisa kita sebut begitu. Nggak ada itu 100% HP, 100% power bank, nggak ada, karena dia ada satu objek itu. Jadi hitungan matematis aja udah agak benar di ngawur, hitungan matematis ya. Sesuatu yang objek itu 100%, kok dikatakan 100%, ini gimana hitungannya? Ini 100%, ini 100%, ya, baru ditambah 200%, itu nggak ada, ini 200% nggak ada, ini 200% nggak ada, ini 100% guys. Jadi hitungan matematika mengatakan bahwa 100% adalah satu utuh, satu benda utuh 100%. Yesus 100%, nggak mungkin 200%, nggak mungkin. Kalau mau dipaksakan jadi dia itulah sekaligus manusia dan Tuhan, makanya yang tepat adalah 50% manusia, 50% Tuhan. Nggak ada 100% manusia, 100% Tuhan. Itu kan dari mana matematikanya coba? Makanya ini sesuatu yang tidak dapat diterima logika. Itu matematika sudah dipaksakan gitu kan? Gimana dengan dogmanya tentunya? Iya, tetapi dia juga Tuhan 100%. Sehingga maut pun tidak berkuasa atas dirinya. Yang ketiga, Rabbanians ID mencoba untuk menggiring opini di mana dikatakan bahwa Elia. Kalau Tuhan 100% ya, Tuhan 100% adalah tidak ada manusia sama sekali. Berarti kalau Tuhan 100%, berarti 0% manusia. Faktanya, Yesus itu bukan 0% manusia. Justru dia tuh 100% manusia. Cuma manusia luar biasa. Semua yang ada di dunia itu adalah manusia. Dia punya jantung, punya mata, butuh tidur, butuh makan, butuh istirahat, butuh tidur, butuh apapun itu kan, butuh disayangi ibunya, dibesarkan ibunya. Dia adalah manusia 100%, 0% Tuhan. Karena dia berkata, aku tidak akan berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu buktinya dia manusia. Karena Tuhan itu tidak mungkin ngomong seperti itu. Tuhan itu mampu buat apa-apa dari dia sendiri. Itulah Tuhan. Esensi Tuhan adalah dia itu adalah sesuatu yang maha kuasa. Dia mampu berbuat apa saja tanpa bantuan sekedar hatinya. Tapi Yesus tidak. Yesus katakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Artinya Yesus butuh bantuan. Itu artinya dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak butuh bantuan. Dapat berbuat apa dari diri sendiri. Itulah Tuhan. Yesus bukan Tuhan, guys. Yesus itu adalah 100% manusia, 0% Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah 100% Tuhan, 0% manusia. Tidak ada satupun kandungan manusia dan diri Tuhan, tidak ada. Ya. Jadi harus bisa bedakan. Jadi kita tuh harus tahu ya, harusnya adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Artinya ada dua oknum, nggak bisa digabung, guys. Tuhan ya Tuhan, manusia manusia, gitu loh. Makanya dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia.
juga para manusia. Akhirnya ngomong gitu dia kitab. Ya sama kayak Peter Parker bukanlah Superman, juga bukan Batman, tapi Peter Parker adalah Spider-Man. Jadi Peter Parker nggak bisa berubah jadi Superman atau Batman karena dia adalah bisa berubah jadi Spider-Man. Makanya dipakai kata bukanlah. Tapi kalau dia mau dikatakan adalah, makanya kalimatnya adalah Peter Parker adalah Spider-Man. Itu saya sering bahas ya. Kayak ulat itu apa namanya, kupu-kupu bukanlah singa, tapi kupu-kupu adalah kepompong adalah ulat. Jadi kalau kita ngomong ulat, ya dia itu kupu-kupu juga, dia juga kepompong. Karena ulat itu bisa berubah dari kepompong dari kupu-kupu. Makanya ulat itu adalah kepompong adalah kupu-kupu. Paham ya? Satu ini itu loh guys. Jadi kalau anak kecil adalah remaja, adalah orang dewasa, adalah orang tua. Adalahnya tuh bisa kita gandengkan. Kenapa? Karena sama-sama manusia. Nanti anak kecil akan jadi orang dewasa juga gitu loh. Nah, itu bisa kita gandengkan. Adalah itu bisa. Jadi anak kecil adalah manusia dewasa yang masih kecil, yang belum dewasa gitu kan. Tapi nggak bisa dikatakan bahwa anak kecil adalah singa yang belum dewasa, kan nggak bisa. Karena manusia anak kecil bukanlah singa gitu guys. Jadi harus pahami ya. Penggunaan kata adalah dan bukanlah itu harus saudara pahami. Jangan dicampur-campur guys. Yang ketiga, Rabbanians ID mencoba untuk menggiring opini di mana dikatakan bahwa Elia yang naik ke surga itu akan datang kembali ke dunia ini. Sehingga dia mengatakan bagaimana orang Yahudi itu tetap ada kursi kosong yang mana mengantisipasi Elia akan datang ke dunia. Jadi sebenarnya nggak ada yang spesial dari Yesus karena Elia yang akan datang. Nah, ini Rabbanians ID ini kelihatannya pinter dan sok pinter ya. Padahal dia coba baca Alkitab keseluruhan. Saya tanya, Rabbanian, kamu udah pernah baca Alkitab secara keseluruhan atau belum? Jujur. Pasti kamu belum pernah baca kan? Cuman comot-comot ayat, pakai buku, kamu lihat ayat ini dan ikutin langkah-langkahnya kan? Nah, saya kasih tahu, Elia yang dimaksud di situ tuh siapa sih? Dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai gini, untuk memberikan seorang untuk baca kitab apa tidak itu bukan begitu caranya, ya kan? Jadi apa ya, saya juga nggak bisa menuduh Luis ini nggak baca kitab, saya nggak bisa menuduh gitu, ya kan? Kecuali saya misalnya saya bisa buktikan nih, oh ternyata ada ini Luis nggak tahu, nah itu bisa jadi mungkin. Dia pun belum pasti juga, kenapa? Mungkin dia lupa, itu bisa jadi kan. Nah tapi kepastian itu tidak ada yang tahu, yang tahu hanya orang yang baca itu saja poinnya, ya kan? Nah, jadi kita tuh nggak bisa menjudge orang itu dengan gampang, nggak bisa Luis mengatakan bahwa Rabbanian nggak pernah baca kitab ya. Padahal nggak ada bukti gitu loh. Jadi Luis ini selalu ngomong tuh sesuatu tuh tanpa bukti. Itu nggak bagus guys, nggak bagus sama sekali. Dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan bagaimana Elia akan datang. Dan kemudian ketika kita lihat di Perjanjian Baru, Matius 17 ayat 9 sampai 13 ya, pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Perhatikan ya, Elia harus datang dahulu. Kenapa dibilang begitu? Di ayat 11 jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata padamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Jadi sebenarnya Elia sudah datang. Kenapa Yahudi tetap menyediakan kursi? Karena mereka nggak percaya Elia yang dijanjikan itu udah datang. Mesias yang dijanjikan udah datang. Jadi gini, yang dimasukkan Rabbanian adalah bahwa Elia akan datang. Makanya Yahudi menyediakan kursi. Bukan Rabbanian sedang mengatakan bahwa Yahudi itu nggak ngerti gitu loh, paham nggak maksudnya? Jadi dia tuh bicara secara konteks ya, bahwa misalnya gini ya. Misalnya kan dikatakan bahwa Elia akan datang, ya kan? Lalu makanya karena akan datang orang ini menjadikan kursi. Bukan bicara tentang konteks bahwa orang ini sebenarnya ada hal yang lain. Jadi suatu yang dibicarakan ada hal yang lain. Misalnya kalau mereka nggak tahu Elia sudah datang, itu hal yang lain. Yang penting mereka tahu Elia akan datang, maka mereka menyediakan kursi. Itu poinnya guys. Ya kan, sama kayak gini. Misalnya kita ada dulu pemberitahuan, misalnya nanti kita akan kedatangan Ratu Adil misalnya. Karena itu banyak ramalan tuh bahwa nanti Indonesia akan dipimpin oleh Ratu Adil. Nah, orang kan menyiapkan itu. Kedatangan itu kan.
Tapi ternyata udah datang, Ratu Adil udah datang, tapi orang-orang nggak tahu itu Ratu Adil. Nah, jadi poinnya beda. Ketika kita mengatakan bahwa nanti akan ada Ratu Adil, sehingga orang-orang menyiapkan kursi untuk Ratu Adil, dengan poin bahwa mereka nggak tahu kalau Ratu Adil datang, itu hal yang berbeda. Sama kayak seperti ini. Ini Rabbanian Adi itu bukan sedang ngomong bahwa orang Yahudi nggak tahu bahwa Ilyas datang, tapi mereka tetap menjaga kursi, nggak ngomong soal itu. Rabbanian Adi sudah hanya memberitahukan bahwa Elia akan datang. Buktinya apa? Orang Yahudi sediakan kursi, itu saja. Nggak sampai bicara bahwa orang Yahudi nggak tahu bahwa Elia sudah datang. Makanya Luis ini nggak paham. Poinnya nggak sampai ke situ, Luis, ya. Makanya simak kata orang itu baik-baik gitu loh. Apa yang Rabbanian sampaikan nggak seperti yang ada halusinasikan gitu loh, ya kan? Mesias yang dijanjikan udah datang. Jadi itu Rabbanian Adi membuktikan bahwa datangnya Yesus kedua kali nanti itu sama dengan datangnya Elia, sama-sama turun di surga. Sama, guys. Jadi Rabbanian Adi bukan sedang memberitakan bahwa Yahudi nggak tahu kalau Elia ini sudah datang, bukan itu. Dia sedang menyampaikan bahwa turunnya Yesus di surga sama dengan turunnya Elia di surga, sama-sama turun. Jadi akan itu kan pastinya dulu. Jadi Elia itu kan lebih dulu naik surga daripada Yesus. Tentu turunnya bisa jadi lebih duluan. Nah, tapi kan tetap sama-sama naik dan turun, dari naik ke surga, turun surga. Itu poin samanya itu, bukan perkara jangka waktunya. Yesus baru naik ke surga ketika Elia sudah datang, sudah turun dari surga. Artinya Elia naik surga, turun dari surga, baru Yesus katanya naik surga, turun lagi surga. Jadi poinnya adalah kesamaan sama-sama naik surga dan turun dari surga, bukan poinnya adalah Elia sudah turun dari surga. Kan dia dikatakan akan naik surga, artinya ada fase naik ke surga dan ada fase turun dari surga gitu loh. Jadi itu poin yang Luis tidak pahami. Ini sama dengan Yesus, sama-sama naik ke surga dan turun ke surga, cuma dalam periode yang berbeda, guys. Mesias yang dijanjikan udah datang, itu perbedaannya. Tapi mereka menantikan itu. Dan sebenarnya di dalam pengajaran Alkitab ini Elia sudah datang. Lalu siapa Elia ini? Dikatakan di selanjutnya, dikatakan ayat 13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Elia yang dijanjikan sudah digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis yang dimaksud di dalam kitab Maleaki itu. Jadi Rabbanian, kamu udah pernah baca ayat ini belum? Pasti belum. Jadi mengenapi kan artinya adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Artinya kedatangan Yohanes mengenapi datangnya Elia. Berarti ada rangkaian. Makanya semua itu rangkaian. Yesus rangkaiannya kepada Yohanes. Yohanes rangkaian kepada Elia. Elia lagi sampai kepada Adam. Itu semua satu rangkaian. Rangkaian nabi-nabi jalan-jalan masing-masing selain menggenapi. Ini nggak ada ceritanya Yesus itu adalah jadi kalau Yesus menggenapi, Yohanes juga menggenapi. Jadi menggenapi itu artinya menambah sehingga lengkap, bukan menghilangkan atau mengganti. Makanya kalau perjanjian baru itu yang dikatakan menggenapi, artinya hukum perjanjian baru itu tidak bertentangan dengan perjanjian lama, karena kan menggenapi, menambah sehingga lengkap. Nah, arti kata menggenapi aja mereka nggak paham. Menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap, mengartikan dengan menghilangkan atau mengganti, guys. Itu adalah salah satu bukti mereka tidak paham dengan arti kata. Kan kalau mereka buka kamus, mereka nggak ngerti apa arti kata menggenapi. Ya, saya menggenapi Pancasila dari 5 sila menjadi 6 sila. Artinya saya tambah sila ke-6 tanpa saya ubah sila ke-5. Dari 1 ke 5 tidak saya ubah. Saya hanya tinggal menambahkan sila ke-6, dan sila ke-6 itu nggak boleh bertentangan dengan 5 sila sebelumnya. Nggak boleh sila ke-6 ini mengganti atau merubah sila lainnya, nggak boleh, guys. Karena mengenapi, menambah sehingga lengkap, gitu kan. Maleaki itu. Jadi Rabbanian, kamu udah pernah baca ayat ini belum? Pasti belum kan? Makanya nggak ngerti. Jadi kalau masih baca pendek-pendek. Jadi Rabbanian itu ya nggak ada bukti dia nggak baca ayat ini. Yang disampaikan hanyalah poin bahwa terbukti Rabi Yahudi itu membenarkan bahwa Elia telah naik surga dan akan turun ke surga. Mereka percaya itu. Maka mereka siapkan kursi. Nggak ada hubungan dengan orang Yahudi nggak tahu ternyata Elia datang, nggak ada hubungannya. Yang mau Rabbanian sampaikan, buktikan fakta bahwa Yahudi percaya dan benar bahwa Elia akan naik ke surga dan akan turun lagi, dan itu digenapi ketika dia turun, gitu, guys. Berarti kan terbukti sama ke Yesus yang nanti juga bakal naik dan bakal turun juga, gitu loh poinnya. Gak ada hubungannya dengan Elia sudah datang dengan apa, justru datangnya dia itulah terbukti bahwa dia tuh memang pernah naik, makanya dia datang ke bumi lagi, guys. Itu poinnya seperti itu ya.
Jadi kalau masih baca pendek-pendek, secomot-comot, ya jangan terlalu banyak bicara lah kamu itu. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa gitu, kalau belum baca semuanya. Ini nggak ngerti apa-apa Luis. Orang ngomong A, dia tangkapnya B. Ini sering saya buktikan di video saya. Jadi orang ini sedang ngomong sesuatu, dia tangkapnya lain guys. Nangkapan Luis ini lain. Jadi Luis sih nggak punya kemampuan menyimak ya apa yang orang sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan ya, Rabbanians ID bukan sedang membicarakan tentang ketidaktahuan Yahudi bahwa Elia sudah datang, bukan. Dia sedang membicarakan bahwa sama seperti Yesus yang pergi ke surga, turun lagi, sama ke Elia juga begitu, ya, naik ke surga dan datang lagi. Justru datang lagi dia kembali itulah bukti bahwa dia memang datang kembali. Nah, Yesus udah dibuktikan belum datang lagi, kan belum. Jadi poinnya justru mengatakan bahwa Elia sudah membuktikan kedua-duanya. Ketika dibuatkan Elia naik ke surga dan akan datang, dia beneran datang, sudah terjadi. Yesus datang belum? Belum. Makanya di sini poin plusnya adalah menang Elia. Elia sudah membuktikan datang dan kembali. Yesus cuma baru membuktikan belum membuktikan dia naik surga ya. Dia belum membuktikan bahwa dia datang kembali, belum. Pada poin surga pun kita ragukan. Kenapa? Karena ini ayatnya berbunyi bahwa Yesus naik ke awan dan mereka melihat dia naik ke surga. Coba, ada bayangkan ya, mereka melihat dia naik ke surga dan dia naik ke surga. Saya tanya sekarang ya, orang-orang ini melihat dia naik ke surga, emangnya mereka nampak surga? Di mana bisa mereka simpulkan kalau Yesus naik ke surga? Contoh gini, saya melihat dia pergi ke Jakarta. Atau saya melihat dia naik ke atas nih. Saya melihat dia tuh pergi ke matahari atau ke bulan. Belum tentu dia naik ke atas itu, di atas itu banyak loh, ada bulan, ada matahari, ada planet. Kecuali kalau saya lihat dia pergi ke surga, saya nampak dia mau sampai bulan. Dan nampak dia ke bulan gitu. Baru saya katakan dia pergi ke bulan. Tapi kalau dia baru naik ke langit, kita nggak tahu dia kemana gitu. Nggak tahu tujuannya gimana. Ada nggak nampak dia tuh sampai surga, nggak nampak. Makanya ini juga pembuktian. Jadi memang ada dia pergi ke surga, memang dia infokan, aku sudah di surga nih. Lalu ini fotoku misalnya atau gimana? Tapi cuma lihat dia naik ke langit, itu untuk dia surga gitu kan? Belum tentu. Karena langit itu banyak guys, ada bulan, ada bintang-bintang, ada lapis langit kan, ada asteroid segala macam gitu. Jadi bukan, jadi surga ini kita nggak tahu di mana gitu, kan? Jadi nggak ada bukti bahwa Yesus sampai surga, ya kan? Jadi itu pun masih lemah dalilnya, gitu kan? Bicara lah kamu itu. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa gitu, kalau belum baca semuanya. Dan nggak akan ngerti, bahasa aja Quranmu gitu loh. Kalau mau belajar Alkitab baik-baik, ya mari. Saya bimbing kamu belajar Alkitab. Tapi harus mau komitmen. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Semua kita akan baca. Saya bersedia bimbing kamu tuh. Luis, arti kata yang mengenapinya nggak paham, ya kan? Bahwa nangkap kata yang sampaikan sama dia aja nggak paham, ya kan? Orang ngomong A, ditangkapnya B. Gimana mau ngajarin orang coba? Kemampuan Luis menyimaknya parah, guys. Kemampuan dia menyimak parah, ya kan? Menyimpulkan terlalu cepat, ya. Orang tuh dengan gampangnya tuduh macam-macam, tanpa ada bukti dia tuduh macam-macam, ya kan? Gimana arti kata dia nggak paham? Gimana dia bisa membimbing orang coba? Lu katakan ya, pelajari Quran saja, udah pelajari Quran sudah. Nah, Quran itu menyatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya udah diubah tangan manusia, maka kita harus buktikan kata-kata Quran ini. Maka kita buka kitab Luis ya, karena kita tuh kan ada Taurat, Injil kan, dalam itu ada kan, dan Zabur juga, dan itu yang udah diubah yang disampaikan Quran, maka kita pengen buktikan. Maka kita konteksnya, kita bahasa kitab itu masih masuk akal, make sense untuk membuktikan apa yang kalian sampaikan. Tapi kalau kalian bahas Quran itu nggak masuk akal. Kenapa? Nggak ada dimension di kitab kalian tuh mengatakan bahwa Quran itu adalah kitab yang sudah diubah, nggak ada. Tapi kalau kalian ada menyebut bahwa kitab sebelumnya sudah diubah atau manusia, maka kita tuh perlu referensi. Sama misalnya gini nih. Misalnya kita mengklaim bahwa sejarah Pangeran Diponegoro sudah diubah oleh Belanda, maka kita harus cari, ambil rujukan buku Belanda itu. Tapi kalau nggak ada sebaliknya, bahwa sejarah Belanda sudah diubah oleh pribumi, itu Belanda nggak ada urusan mencari buku pribumi, karena nggak ada yang diubah di situ, nggak ada klaim yang harus dibuktikan. Paham ya? Jadi
Kenapa kita tuh membahas Alkitab? Karena untuk memperkuat klaim Quran. Tapi mereka tidak ada klaim Alkitab tentang Quran, kan nggak ada. Makanya layak bagi kita masih make sense kita tuh bahas Alkitab dibandingkan mereka bahas Al-Quran. Jadi dia nih heran kenapa, dia nggak paham kenapa umat Islam tuh bahas Alkitab, nggak paham dia. Karena untuk memperkuat dalil Quran, membuktikan bahwa Qurannya nggak salah ngomong gitu, nggak asal klaim bahwa kita sebelumnya udah ibadah tentang manusia, klaim itu harus dibuktikan. Makanya kita baca kitab mereka gitu loh guys. Untuk memperkuat klaim Quran, dia nggak asal-asalan kita tuh. Jadi kita tuh baca kita tuh bukan tanpa tujuan, untuk memperkuat klaim Quran, membuktikan benar nggak nih Quran klaim bahwa kita sebelumnya sudah ibadah tentang manusia gitu kan. Semua kita akan baca. Saya bersedia bimbing kamu tuh belajar. Nanti di akhir sampai kita wahyu baru kamu tentukan. Oh, ternyata mana yang benar kan? Oh, tapi belajar secara dogma gereja kan, bukan logika kan. Guys ya, gitu loh. Kita tuh punya kemampuan untuk belajar, punya kecerdasan individu gitu. Jadi kita tuh nggak bisa ikut pada dogma kalau nggak sesuai dengan logika, nggak bisa. Ya. Jadi kita tuh belajar harus pakai logika. Kalau dogma itu nggak sesuai dengan logika, ya kita tinggalkan. Kita pun kalau ada ustadz yang ngomong nggak sesuai dengan logika, kita tinggalkan. Maka kita juga kayak saya dengar sama ustadz ya, itu saya bandingkan ustadz lainnya. Sesuai nggak dengan logika saya? Kalau nggak sesuai dengan logika, saya tinggalkan gitu. Yang penting itu adalah logika nomor satu gitu kan. Jadi dogma itu kita nggak bisa ikut dogma ikut logika kita harusnya. Kan logika nomor satu, karena nggak bisa tidak jujur mengesampingkan logika Anda lalu percaya dogma gitu nggak bisa guys. Seperti yang saya sampaikan bahwa untuk kayak contoh kayak untuk memahami Trinitas itu akal harus dihilangkan. Jadi kita kan nggak bisa begitu guys. Kita untuk memahami segala apapun itu termasuk dogma Trinitas itu harus pakai akal. Nggak bisa kita hilangkan akal. Seperti yang Luis sarankan itu nggak bisa, ya kan? Mana yang benar kan gitu. Kan gampang aja Rabanian ID. Jangan jadi narasumber kalau ilmu pun nggak sejauh itulah. Memang ya kadang-kadang orang itu ya, orang yang nggak ngerti apa-apa itu kadang-kadang merasa bahwa dirinya tahu banyak hal, padahal dia nggak tahu apa-apa karena malah cari tahu. Orang nggak tahu apa tuh udah nggak bisa sampaikan lainnya, dia nggak bisa disampaikan apa-apa, itu nggak tahu apa-apa. Orang nggak tahu apa-apa tuh ya, ini gimana nih ceritanya Yesus naik surga, aku nggak tahu apa-apa, itu baru nggak tahu apa-apa. Coba deh, orang nggak tahu apa-apa tuh adalah contoh gini ya, kamu tahu nggak misalnya kenapa kenapa orang itu melakukan kejahatan? Oh iya, dia melakukan kejahatan kenapa? Karena dia waktu itu sebelum melakukan kejahatan dia mabuk. Nah, coba Anda baca ini. Ini ada berita. Dia pada pukul sekian sebelum kejadian itu dia mabuk di kafe ini. Kita tidak tahu. Nggak tahu apa jawabannya apa? Aku nggak tahu. Aku nggak ngerti. Itu harusnya kan. Tapi kalau orang bisa ngomong, yang dia sampaikan itu adalah sesuai dengan dalilnya, itu dia tahu. Tahu betul. Dia sampaikan dalil-dalilnya runut gitu kan. Luis saja nggak mampu menangkap bahwa dia tuh tidak sedang ngomongin apa yang Luis halusinasikan. Dia poinnya adalah membuktikan bahwa Yesus sama dengan Elia. Gak ada hubungan sama Elia sudah datang, itu gak ada hubungannya. Justru itu memperkuat klaim dia. Jadi disampaikan bahwa terbukti Elia datang. Yesusnya belum datang kan, belum terbukti datang. Elia sudah buktikan langsung datang gitu. Jadi Yesus hanya membuktikan satu bagian saja, yaitu naik surga. Tapi belum membuktikan bagian turun dari surga. Elia sudah membuktikannya gitu. Itu poinnya. Bukan perkara bahwa Yahudi nggak tahu Elia sudah turun, bukan. Kursi itu diperuntukkan mereka untuk kedatangan Elia. Itu poinnya pembuktian dari Rabanian. Gak ada hubungan sama mereka nih, sebenarnya nggak tahu Elia sudah datang, itu gak ada hubungannya gitu loh. Itu poinnya ya. Karena malah cari tahu juga akhirnya. Lanjut ya. Nah di sini Rabanian ID juga mengatakan, loh kok apa yang dikatakan ini bertentangan. Ada yang naik ke surga, namanya Elia dan Henok. Tapi kenapa dalam Yohanes 3 ayat 13 dikatakan tidak ada yang naik selain daripada dia yang turun dari surga. Padahal Henok dan Elia udah naik. Nah, kita harus baca ini dalam konteksnya supaya kita ngerti. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah tentang kesaksian. Bagaimana Yesus menyaksikan kepada manusia yang ada di dunia ini bahwa, kalian tahu nggak, di tempat Bapakku tuh banyak tempat. Jadi surga itu gini-gini. Nah, yang bisa menjelaskan itu siapa? Mereka yang turun dari surga, kan gitu. Nah, Yesus itu kan turun dari surga, yang telah turun dari surga.
dan dia telah naik ke surga. Ya, namanya juga dia adalah Tuhan gitu kan, mau turun naik surga terserah dia kan.